aku MC. Di sini saya akan membacakan susunan acara webinar kedua di KKS ini. Yang pertama itu pembukaan. Marilah kita buka acara dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu adalah webinar tentang eksistensi pendidikan karakter Islami di era pandemi yang akan disampaikan oleh Abdul Fauzan sebagai narasumber dan juga Lina Fauzia sebagai moderator. Sebelum masuk ke webinar, di sini saya akan membacakan CV moderator. Moderatornya yaitu nama Lina Fauzia, tempat tanggal lahir Jakarta 11 Mei 2000. Agama Islam, alamat Sunter Jaya, Jakarta Utara. Nomor telepon dicatat barangkali ada yang perlu 0896 388 33469. Dengan email linafauzia@gmail.com, latar belakang pendidikan SDN Sunter Jaya 01, TSN 39 Jakarta, MA Dar Al Ilmi Boarding School, dan Faik Wahamka. Pengalaman organisasi anggota Ikatan Remaja Masjid Jakarta Utara, Si Humas Sekoja Jakarta Selatan, dan pengurus Rumah Pintar Jakarta Raya. Kepada moderator dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada siang hari ini kita ada webinar mengenai peranan pendidikan karakter Islami di masa pandemi dengan moderator yang saat ini tengah hadir di tengah-tengah kita dengan Bapak Abdul Fauzan. Langsung saja nih saya bacakan CV-nya. Nama Abdul Fauzan, tempat tanggal lahir Tangerang 2 Juli 1992. Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Alamat Jalan Haji Muhyiddin, RT 01 RW 02 nomor 30 Cipayung Jaya Depok. Nomor telepon ini mungkin bisa dicatat, siapa tahu ada perlu. Nomor telepon 08788379 email zans.alfat@gmail.com. Latar belakang pendidikan TK Aisyah, MI Tansyatul Muta'alim, Pondok Modern Darussalam Gontor, MA Darul Ilmi, Dipia STAI Nida El Adabi. Pengalaman organisasi: 1. Anggota ISDI atau Ikatan Santri Darul Ilmi sebagai Ketua SIPers. Yang kedua, Ketua AKDI atau Asosiasi Kaligrafer Darul Ilmi. Yang ketiga, anggota BEM STAI Nida El Adabi sebagai Divisi Inforkom. Yang keempat, anggota PMII. Yang kelima, pengurus Rumah Pintar Al-Ikhlas Jakarta Raya. Pengalaman bekerja: mengajar di SDIT Nurul Fikri, Kecamatan Cimanggis, Depok, mengajar di MA Takdibul Ummah, Kecamatan Parung Panjang, Bogor, mengajar di Pesantren Alam Pangrango, Bojongmurni, Ciawi, mengajar di Pondok Pesantren Darul Ilmi, mengajar di Rumah Pintar Al-Ikhlas Jakarta Raya, mengajar di STAI Nida El Adabi, mengajar di SMK Nida El Adabi, mengajar di SMP Nida El Adabi. Langsung saja kepada moderator, kami persilakan waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Jadi saya jadi moderator nih. Mohon maaf, narasumber. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiun alim. Alhamdulillahil qail iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Alhamdulillahil qail wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Alhamdulillahil qail
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil qail. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil qail. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Usikum nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Robbi ya, yang sampai saat ini sangat berbaik hati memberikan kita semua kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ini ya, dan juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain dalam kerangka menggapai ridhonya ya. Insya Allah dengan semua kenikmatan yang tak terhingga itu kita berupaya untuk senantiasa memaksimalkan potensi untuk selalu bersyukur sehingga semua amal-amal yang kita lakukan ini tidak keluar dan di luar daripada lillahi ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang sudah memberikan sebuah dedikasi yang begitu besar bagi umat muslim sedunia ya, sampai akhir zaman. Betapa mulianya beliau memberikan pengajaran-pengajaran melalui perjuangannya ya, misi risalah yang perlu disampaikan kepada umat manusia seluas-luasnya ini memang sampai akhirnya ya, di hari ini kita pun masih bisa merasakan ajaran-ajaran yang sudah beliau upayakan, yang sudah beliau perjuangkan dahulu kala. Ya, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan, kepada MC juga, dan juga segenap jajaran mahasiswa UHAMKA yang mengadakan acara ini. Ya, kemudian juga buat teman-teman semua yang ikut serta hadir ya dalam kegiatan ini. Ya. Seperti yang tadi sudah beberapa ayat dan hadis yang sudah saya bacakan kaitan dengan pendidikan ya, karena memang temanya itu mengenai peranan pendidikan karakter Islami di masa pandemi. Ini betul nggak? Tolong dikoreksi kalau salah nih. Takutnya tadi ada kayak salah dengar atau gimana gitu, katanya eksistensi pendidikan Islam. Cuman tadi moderator peranan pendidikan Islam. Nah, ini. Jadi yang mana nih? Sama aja lah ya, mungkin semuanya saling berkaitan. Iya. Ya, tadi hampir saya berubah jadi moderator nih. Sebelumnya mungkin Desian kali ya. Iya. Nggak apa-apa, guyon aja, selingan aja, intermezzo ya. Oke, mengenai peran pendidikan karakter Islami di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan sebuah tema yang cukup menarik ya untuk dibahas dan dibedah. Karena memang sangat berkesesuaian dengan kondisi dan situasi hari ini ya. Banyak sekali hal-hal yang kita temui di lapangan gitu, karena kita aktivis di bidang sosial pendidikan ya. Jadi mungkin lebih banyak turun ke lapangan ya, melihat kondisi masyarakat hari ini, baik itu muda, tua, balita, dan lain sebagainya. Memang sedikit banyaknya kita melihat ada perubahan-perubahan atau sebuah studi kasus lah mungkin yang kami lakukan dengan masuk ke berbagai
desa-desa, kemudian kampung-kampung gitu. Dan di situ kami mencoba mencari tahu mengenai bagaimana kondisi pendidikan dan seberapa banyak atau seberapa jauh masyarakatnya mengenyam pendidikan. Dan kita coba bandingkan secara komparatif ini mengenai jumlah lembaga pendidikan dan peserta didik. Ya salah satunya mungkin ada di Bogor, ya itu tepatnya di Desa Kabasiran, di daerah Parung Panjang, kemudian juga ada di daerah Depok, di daerah Bojonggede, dan lain sebagainya. Ya, memang pendidikan ini yang ada di negeri kita nih belum betul-betul merata gitu. Pada akhirnya sampai kepada satu kesimpulan begitu, belum betul-betul merata. Masih banyak sekali mungkin yang belum bisa menikmati atau belum mampu untuk kemudian mengenyam jenjang pendidikan, bahkan dari tingkat yang terkecil gitu. Maka dari itu mungkin ya ini saya agak sedikit menyinggung mengenai background saya sebagai ketua Rumah Pintar Yatim dan Duafa ya. Maka dari itu saya dan teman-teman akhirnya mencoba untuk membuat manifestasi dari konsep yang sudah yang kami ramu gitu ya, sehingga lahirlah atau muncullah Rumah Pintar Yatim dan Duafa ini gitu, untuk kemudian bisa menjadi solusi bagi anak-anak tadi yang mungkin terjadi kesenjangan sosial di antara mereka gitu. Nah, ini bicara soal pendidikan sangat berkesesuaian juga dengan kegiatan saya di dunia sosial pendidikan ini gitu, karena memang Rumah Pintar Yatim dan Duafa pun fokusnya salah satunya adalah di pendidikan ya. Itu kemudian ya kita mencoba untuk memakai logika secara deduktif mengenai bagaimana kondisi anak-anak, terutama anak-anak gitu, kemudian pada umumnya mungkin seluruh elemen masyarakat, seluruh jenjang gitu. Hari ini mungkin banyak sekali berita-berita yang kita semua dapatkan ya, banyak sekali berita yang memang kurang enak di telinga gitu. Berita-berita yang viral itu ya selalu konotasinya negatif gitu, dan sangat jarang sekali kami itu menemukan berita yang positif sehingga punya dampak ya kepada audiens atau penerima informasi, untuk kemudian menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Itu sangat minim, hal-hal yang seperti itu sangat minim ya, realitasnya dan faktanya memang begitu, terutama di sektor pendidikan ya, yang implikasinya adalah terhadap karakter anak-anak ya yang mengenyam pendidikan tersebut selaku peserta didik ya. Hari ini memang dengan kondisi yang ada, pembelajaran pun dilakukan secara online ya, dengan istilah daring dan lain sebagainya. Nah, akhirnya yang ditemukan adalah sebuah degradasi akhlak ya atau karakter di sini gitu. Kasus-kasusnya contohnya aja ya yang mungkin masih hangat untuk diangkat itu mengenai seorang murid yang menganiaya pendidiknya, kemudian juga sebaliknya pendidik yang menganiaya muridnya gitu. Nah, ini kalau di sini mungkin dunia pendidikan saat ini dihadapkan kekerasan yang terjadi seperti masih sering terjadi, dari mulai banyak murid yang menganiaya para pendidiknya atau bahkan dari pihak pendidik yang menganiaya muridnya. Terlebih di saat pembelajaran daring saat ini. Nah, yang dimana posisi guru sebagai pendidik di sekolah digantikan perannya oleh orang tua. Kasus terbaru yang terjadi didapati orang tua yang menganiaya atau bahkan membunuh anaknya ketika belajar daring. Nah, ini yang tadinya mungkin ada movement ya, yang tadinya di kelas, yang kemudian kasusnya itu
terjadi antara peserta didik dengan pendidik yang kita sebut guru, kemudian di masa pandemi ini dialihkan menjadi daring dan pembelajaran online itu akhirnya banyak bersentuhan dengan keluarga, terutama orang tua ya, anak ini sebagai peserta didik, kemudian orang tua itu sebagai pengganti pendidik gitu, yang mungkin lebih intens, lebih banyak bertemu. Akhirnya kasusnya dialihkan, yang tadinya menganiaya guru akhirnya menganiaya orang tua. Nah ini luar biasa gitu. Dan belum lagi kalau kita sebutkan kasus-kasus yang lain ya mengenai anak-anak yang sudah tidak terkendali lagi dan akhirnya dia melakukan tindakan-tindakan yang mungkin ya masuk ke dalam kategori kriminal gitu. Mungkin salah satunya adalah memakai obat-obatan terlarang, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Ya, bagi saya ini merupakan sebuah indikasi bahwa pendidikan hari ini mengalami sebuah kegagalan ya. Mungkin saya tidak menyatakan secara tegas bahwa pendidikan hari ini betul-betul gagal, tapi ini indikasi kuat gitu loh, indikasi kuat. Ya, kenapa? Karena sudah banyak sekali lembaga pendidikan ya, dan mungkin kasus-kasus yang terjadi pun akan ada gitu. Kurang lebih perwakilan di masing-masing lembaga pendidikan itu ada yang mewakili gitu. Artinya tidak ada satupun yang tanpa ada permasalahan atau kasus. Dan masalahnya lagi gitu. Nah, ini secara kuantitas ya mungkin cukup lumayan besar gitu. Nah, akhirnya sampai pada satu kesimpulan tadi. Ya, ini indikasi kuat bahwa pendidikan di hari ini memang mengalami sebuah kegagalan. Gitu. Ya, entah itu dari sisi pendidiknya atau memang peserta didiknya. Nah, ini perlu ada analisa ya bagi lembaga yang bersangkutan gitu. Makanya berdasarkan hal-hal tersebutlah akhirnya ini menarik untuk kami bahas ya dengan tema peranan pendidikan karakter Islami ya di masa pandemi gitu. Ya tadi sedikit banyaknya sudah saya berikan sebuah gambaran mengenai kasus-kasus yang memang pada akhirnya kita masuk ke dalam sebuah bingkai muhasabah perenungan ya untuk kemudian bisa mendapatkan solusi-solusi terbaik yang bisa harapannya nanti menghilangkan atau mungkin minimal mungkin kalau betul-betul hilang tidak akan mungkin ya karena memang sudah sunatullah, setidaknya meminimalisir gitu, meminimalisir kejadian atau kasus-kasus yang beredar gitu. Tentunya penanaman nilai-nilai agama itu menjadi penting gitu ya. Dan kenapa itu menjadi penting? Karena memang pada dasarnya seseorang tidak bisa hidup tanpa agama. Artinya manusia itu punya ketergantungan, punya keterikatan untuk bertuhan. Nah, itu sudah menjadi fitrah ya manusiawi gitu. Dan ini berlaku pada agama manapun gitu. Dan manusia-manusia yang hidup di dimanapun ya, karena semua manusia tanpa terkecuali memang pada dasarnya memiliki fitrah yang tadi punya ketergantungan ya. Mungkin bisa kita ambil contoh di salah satu surat di Al-Quran yaitu surat Al-Alaq ya, yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini kita sampai di situ ya, kita coba sedikit untuk menelisik lebih dalam mengenai makna dari ayat tersebut. Yang pertama adalah Iqra. Iqra itu adalah sebuah kata perintah, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan framing ya, dengan isim. Isim itu adalah ismu, faham. Bismi rabbika, dengan faham-faham yang dimaksud dan dikehendaki oleh Robbika. Robbika itu artinya ya Rob. Rob itu apa? Asal katanya robba ya rubu, mengatur, memelihara ya. Nah, maka dikembalikan. Ini kerangka berpikirnya atau framingnya ini dikembalikan kemana nih gitu. Ya tentunya ke Robbika itu, pemelihara, pemeliharamu
pengaturmu. Ya siapa? Allah gitu. Maka apapun yang dikehendaki Allah, maka itulah menjadi batasan-batasan untuk kemudian kita melangkah dan menjalani kehidupan ini. Gitu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan. Ya. Artinya ketika ada yang diciptakan, maka ada yang menciptakan. Ya. Khaliq itu adalah pencipta, sedangkan makhluk adalah ciptaan. Maka hasil dari kata fi'il madhi khalaqa ini adalah makhluk. Gitu. Kemudian fa'ilnya adalah al-khaliq, siapa ya? Allah gitu. Kemudian makhluk itu siapa ya? Semua yang ada di muka bumi ini, mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut di ayat berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian dialah yang telah menciptakan manusia min 'alaq, dari alaq. Nah, mungkin alaq ini sudah tidak asing ya di telinga kita. Banyak sekali yang di beberapa forum diskusi atau ustadz-ustadz di televisi atau dimanapun ya, di majlis-majlis membahas mengenai proses penciptaan manusia itu seringkali dikaitkan dengan kata alaqah. Alaqah yang awalnya mudghah. Kemudian dari mudghah ini zigot ini berevolusi menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal daging. Nah, alaqah ini memiliki pengkhususan ya. Nah, ini akan sedikit berbeda nanti kalau kita sandingkan dengan ayat yang barusan saya baca di surat Al-Alaq itu khalaqal insana min 'alaq. Bukan min 'alaqah. Gitu. Nah, artinya di sini saya ingin membuat sebuah komparasi mengenai makna semantik atau konotasi makna di balik terjemahan yang sebatas terjemahan itu ternyata ada turunan maknanya. Ya, kalau alaqah itu segumpal daging, kalau alaq itu adalah segumpal darah yang menjadi daging, tapi memiliki makna secara filosofis, punya keterikatan dan ketergantungan. Nah, kalau kita mau merujuk ke asal kata bahasa Arabnya itu alaqah yu'alliku gitu. Alaqah. Nah, alaqah ini artinya tersangkut, terpaut, tergantung. Gitu. Contoh misalnya wa'allikul misjab, saya menggantungkan hanger. Wa'allikul misjab. Nah, ini artinya menggantung gitu. Nah, alaq ini tadi maknanya itu adalah ada ketergantungan, ada fitrah manusia ya yang di dalamnya itu penuh pengharapan-pengharapan. Butuh yang namanya kekuatan di luar kekuatan dirinya, atau biasa kita sebut X faktor ya, atau faktor X gitu. Kekuatan di luar dirinya. Kalau nabi-nabi itu mungkin mukjizat ya, nabi dan rasul itu mukjizat. Kemudian kalau orang soleh itu biasa disebut dengan istilah karomah ya. Itulah yang kemudian kita pahami sebagai faktor X, bahwa manusia itu sangat terbatas dan ada kekuatan yang di luar batas dirinya. Nah, inilah ketergantungan kita. Jadi setiap manusia itu pasti dia akan mencari Tuhannya. Sekalipun yang mengaku ateis ya, yang katanya saya tidak percaya pada Tuhan dan saya tidak bertuhan. Nah, tidak bertuhannya dia itu adalah bertuhannya dia gitu. Tuhannya adalah tidak bertuhannya dia. Gitu. Karena dia ketergantungan terhadap ketidakbertuhanannya dia. Gitu. Ya contoh kasus ya. Kalau memang dia betul-betul tidak memiliki fitrah itu, tidak memiliki harapan, ketergantungan, sandaran ya. Contoh misalnya ketika manusia itu jatuh di tengah samudra yang luas, di tengah lautan, mungkinkah dia tidak mengharapkan sesuatu hal, kekuatan yang besar di luar dirinya, ada satu zat yang maha kuasa yang bisa menolong dirinya? Ya, ketika dia tenggelam, mungkinkah perasaan itu atau pikiran itu tidak ada? Ya, saya kira itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Pasti ada pengharapan bahwa akan ada satu pertolongan, satu kekuatan besar yang bisa menolong dirinya. Gitu. Nah, maka itu adalah sebagai bukti bahwa secara tendensial ya, secara tendensi itu memang punya ketergantungan
gitu, yang memang tidak ada kasat mata gitu, secara physically tidak bisa dilihat karena itu sifatnya tadi di dalam ya, transenden ya, gitu. Nah, tadi kita kembali lagi bahwa kalau kita tarik mundur ke ayat pertamanya yang diawali dengan kata ikro, nah ini bacalah. Nah ini bagian dari sebuah pembelajaran ya. Ya kalau kita lihat tadi bahwa memang ini adalah wahyu yang pertama yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Ya di sini ada, kita kembali lagi ke kata ikro itu. Ikro ini kata perintah. Ya, kata perintah itu disampaikan oleh yang memerintahkan, siapa? Allah. Kemudian diperintahkan kepada siapa? Nabi Muhammad. Ya. Kalau kita masuk ke dalam dimensi ruang pendidikan, bahwa di sini ada pendidik dan ada peserta didik, gitu ya. Nah, kemudian ada media-medianya. Salah satu medianya mungkin ya bisa kita sebut saja Ruhul Kudus atau Ruhul Amin yang sebagai gelar bagi malaikat Jibril ya, gitu. Ini media. Ya, yang kita ketahui juga mungkin ya beberapa bentuk cara penyampaian wahyu itu dengan bunyi lonceng, dengan suara lebah dan lain sebagainya. Ya, itu bagian dari media atau fasilitas ya, atau komponen lah, komponen-komponen yang memang akhirnya itu membuat bersatu padu membuat sebuah sistem pendidikan gitu. Nah, maka dari situ saja memang kita sudah mendapatkan isyarat-isyarat bahwa dalam kehidupan ini butuh yang namanya pendidikan. Nah, memang ada kebutuhan di situ. Dan sudah menjadi sunatullah ya, bahwa yang tahu akan memberikan kepada yang tidak tahu. Gitu. Artinya ilmu ini estafetanya akan terus berlangsung sepanjang hayat gitu. Hanya saja nanti dibuat klasifikasi, ada yang mau dan ada yang tidak mau gitu untuk mengenyam pendidikan ini ya. Mungkin kita masuk ke makna dulu ya, makna pendidikan ya tadi. Kemudian ada beberapa variabel tuh, ada pendidikan, karakter, islami, pandemi ya, pandemi COVID-19 ya. Nah, variabel pertama ini pendidikan ya. Perlu kiranya kita bahas terlebih dahulu ya. Kita bahas sedikit mengenai pengertian pendidikan. Pendidikan itu apa gitu. Kalau di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang objek spesifik serta khusus. Pengetahuan yang didapat secara resmi itu menyebabkan pada tiap-tiap individu yakni mempunyai pola pikir, tingkah laku, serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Ya, artinya output yang hadir, yang muncul itu bagaimana inputnya, gitu. Ketika outputnya itu buruk, ya bisa jadi. Nah, ini inputnya juga buruk nih, gitu. Jadi sederhananya gini, pendidikan yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik, gitu ya. Pendidikan yang buruk akan menghadirkan atau melahirkan sesuatu yang buruk pula, gitu. Jadi kalau ini temanya tadi peranan pendidikan, bagaimana peranan pendidikan? Ya tentunya sangat penting sekali, ya. Dan pendidikannya pun di sini harus harus lebih diperhatikan mengenai sistematika yang dibuat. Mekanismenya seperti apa, komponen-komponennya semua sudah baik atau belum, gitu ya. Nah, karena contoh misalnya gini, pendidikan yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik, pendidikan yang hebat melahirkan sesuatu yang hebat. Contoh misalnya Rasulullah, ya. Siapa yang mendidik Rasulullah? Nah, kan seperti yang kita ketahui ya tentunya Allah langsung yang membimbing beliau, gitu. Karena dalam satu hadis juga dinyatakan bahwa ada bani, ya, Allah mendidik diriku. Nah, fa ahsana ta'dibi. Maka itu menjadi pendidikan yang terbaik yang melahirkan sesuatu yang baik, gitu. Nah, makanya ini kualitas kalau kita sudah meyakini dan sepakat bahwa Allah itu maha segalanya, ya kualitas pendidikannya pun mungkin ya tidak perlu diragukan lagi, gitu. Makanya muncul sekali Muhammad bin Abdullah yang kemudian diangkat menjadi Rasul itu
penuh dengan kemuliaan-kemuliaan yang dikenal oleh masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, itu tadi karena hasil didikannya didikan langsung dari Allah gitu. Mungkin sedikit banyaknya kita bisa bisa mengadopsi gitu. Mengadopsi dari nilai-nilainya aja gitu. Nilai-nilainya aja. Mungkin kalau secara rekayasa, kemudian secara ininya di tataran operasional dan kualitas kita tidak bisa melibatkan sesuatu hal bukan melibatkan, artinya membandingkan dengan suatu zat yang maha dahsyat, tapi setidaknya kita berusaha ke arah situ gitu, menuju kesempurnaan gitu. Karena Al-Qur'an sendiri itu ya sesuatu yang menjadi sumber segala sumber ya, sumber hukum, sumber ilmu. Nah, itu. Jadi pendidikan yang diberikan oleh Allah itu melalui wahyu-wahyunya, firman-firmannya yang kemudian dikenal dengan istilah Al-Qur'an gitu. Mungkin boleh sedikit kita bahas sedikit saja mengenai Al-Qur'an. Ini sebelum saya lanjut mau tanya sampai jam berapa ya? Tadi di jadwal jam 1:30 sampai jam 3 ya? Iya, untuk materinya dibatasin sampai 14.40 ya, Kak? Nggak bisa sampai jam 5, nggak bisa. Nambah sendiri nanti. Percuma soalnya, saya nanti di tengah jalan dipotong. nggak utuh gitu. Kan ada sesi pertanyaan soalnya ya. Oh, ada sesi pertanyaan. Oke, ya udah saya coba untuk lebih persingkat lagi ya. Iya. Ya, poin-poinnya aja kalau gitu ya. Mungkin nanti buat teman-teman semua yang hadir di sini untuk obrolan yang mungkin lebih lugas, lebih padat, lebih detail, ya bisalah kita adakan pertemuan-pertemuan di forum lain gitu ya. Mungkin di sini poin-poinnya nanti artinya dengan ini kita kan mengadakan kerjasama lah gitu ya, Rumah Pintar ini nanti kita adakan kegiatan-kegiatan lagi ke depannya ya, moderator yang mungkin itu nanti bisa diagendakan atau dijadikan sebuah wacana gitu buat teman-teman mahasiswa di UHAMKA, terutama di fakultas PAI ataupun yang lainnya gitu. Oke, jadi pendidikan karakter Islami ya. Secara singkat mungkin saya ingin menjelaskan begini. Tentunya pendidikan itu adalah upaya secara sadar untuk kemudian bisa memberikan nilai-nilai kepada seseorang ya secara transformatif ya, dan juga dengan komponen-komponen yang memang harus dilengkapi ya. Di situ ada pendidik, peserta didik, kemudian ruang, waktu gitu. Nah, itu akan menjadi satu hal yang sangat pokok gitu dalam sebuah pendidikan. Nah, sehingga kalau menurut beberapa ulama ya, tujuan pendidikan itu adalah meningkatkan ketakwaan, termasuk Imam Ghazali ya sebagai seorang filsuf, kemudian Ibnu Rus dan ulama-ulama lainnya. Kurang lebih ya saya menyimpulkan dari definisi-definisi yang disampaikan itu tadi bahwa tujuan dari pendidikan ini adalah untuk kemudian bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, lebih mengenal Sang Pencipta, meningkatkan ketakwaan ya. Di situ poinnya. Nah, terlebih ini karakter Islami. Kalau kita membahas karakter Islami ya, untuk memunculkan karakter yang Islami, pendidikannya harus pendidikan Islam. Nah, makanya banyak juga dari para ulama-ulama yang fokus di dunia pendidikan atau membahas atau sangat-sangat mendalami gitu, mengkaji tentang pendidikan Islam yang kemudian ini akan muncul karakter-karakter yang Islami gitu. Nah, kalau di sini ya sedikit saya bacakan karakter Islami menurut KBBI lagi ya. KBBI, walaupun KBBI ini ya hanya sebagai gambaran lah. Karakter berarti tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sedangkan Islam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berpedoman pada penulis suci Al-Quran. Kitab kali ya, ini kayaknya kehapus nih, penulis
kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah. Ya, tadi kalau karakter itu kaitannya dengan tabiat, sifat-sifat kejiwaan, artinya ini secara psikologis juga memang perlu diperhatikan. Makanya banyak sekali konseptor ulung di bidang pendidikan itu yang memang notabene dia pakar psikolog gitu. Banyak ya. Ada salah satunya misalnya ada Erich Fromm, kemudian ada siapa? Zakia Derajat, itu ahli-ahli psikolog semua itu. Kemudian ada Syekh Muhammad Syekh Muhammad Naqib Alatas. Nah, mereka ini fokus konsentrasinya di dunia pendidikan, tapi sebagai pakar juga di bidang psikologi, psikoanalis, gitu, di bidang sosial, gitu. Nah, makanya karena itu tadi kaitannya dengan psikologi juga ya. Nah, karakter Islami itu yang seperti apa ini harus kita kenali dulu ya. Apa yang kemudian ingin kita munculkan gitu dari pendidikan Islam, kemudian melahirkan karakter Islami, ya nanti kita kaitkan ke pandemi COVID-19. Nah, jadi karakter yang seperti apa sih yang diharapkan? Ya, tentunya kalau kita selaku umat Muslim ya, sudah jelas. Contoh misalnya di Al-Quran disebutkan bahwa laqad kana fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah. Ya. Uswah itu kalau kita kembalikan ke asal katanya bahasa Arab, sawa itu sama. Uswah itu artinya ada kesamaan. Kita jadikan sebagai role model, patokan, tolak ukur, sehingga kalau itu menjadi tolak ukur ya kita harus ke situ kan. Nah, kalau dia A maka kita harus A gitu. Nah, kita harus berusaha atau berupaya sampai akhirnya bisa sama gitu secara akhlak dan kepribadian. Uswatun hasanah. Nah, ini suri tauladan yang baik, hasanah. Nah, hasanah ini sifat yang memang harus dilewati dengan dengan konsep ihsan gitu. Kalau kita belum menerapkan konsep ihsan dalam diri kita, tidak mungkin kita akan menjadi akhlaknya akhlak yang hasanah gitu. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu adalah tingkatan gitu. Kalau salah satu ulama itu Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah. Jadi dalam Islam itu ada tingkatan, ada beberapa derajat yaitu. Kalau beliau menyebutkan dengan marotib, salah satu marotib, ada 3 lapisan. Yang pertama itu Islam, iman, ihsan. Nah, ini derajat yang tinggi ini gitu. Setelah iman. Nah, iman itu setelah Islam. Nah, maka perlu kita sedikit memahami mengenai ihsan itu apa. Ihsan itu adalah secara definitif anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau menyembah Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Namun kalau engkau tidak sanggup untuk kemudian melihatnya, maka ya anggaplah Tuhan yang melihat kita gitu. Allah yang melihat kita. Nah, ini menjadi CCTV ya bagi umat manusia, umat muslim terutama ya. Ya, bukan lagi CCTV yang secara teknologi yang kita kenal di berbagai macam ruangan gitu atau berbagai macam tempat. Ya, tapi ini CCTV yang sejati itu ya CCTV muraqabatullah, pengawasan Allah. Nah, karena ihsan itu tadi bicara soal muraqabatullah, pengawasan dari Allah. Gitu. Ketika kita melakukan sebuah pencitraan di sosial media, ya kan, kemudian dilihat oleh oleh orang lain, yaitu entah teman-teman dan lain sebagainya, ya itu adalah sebuah pencitraan yang fana, ya karena belum tentu akurasinya dengan kehidupan realitas dia itu sesuai, gitu. Tapi kalau pencitraan yang terbaik itu adalah pencitraan kepada Allah langsung, baik di dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Gitu. Dimanapun kita berada, hai sumakunta, ittaqillah hai sumakunta, gitu. Ketakwaan itu ya dimanapun kita berada tanpa terkecuali, ya hanya di masjid saja baru kita takwa, kita pakai peci, kita ngomongin ayat hadis, kita bicara soal keislaman, tapi di luar masjid misalnya kita tidak boleh membicarakan keislaman gitu. Lu kalau ngomongin ini di masjid aja deh kan, mungkin ada ya pengalaman seperti itu.
gitu. Nah, makanya ini tadi kita harus dasarnya di situ dulu. Ya, perlu adanya rasa diawasi oleh Allah sehingga uswatun hasanah ini bisa kita capai gitu. Jadi Islam iman itu belum dikatakan sempurna menjadi apa namanya tadi mendapatkan mencapai gelar hasanah itu sebelum kita berihsan juga. Nah ya kurang lebih itu ya. Dan tentunya gini. Aduh, ini waktunya singkat banget ya. Sayang sekali ini, Masya Allah. Saya sangat bersemangat ini masalahnya nih. Luar biasa undangan apa namanya kegiatan-kegiatan seperti ini yang diadakan apalagi oleh mahasiswa selalu membuat gairah saya itu tumbuh nih. Gitu. Pokoknya kalau mahasiswa semangat itu ngadain kegiatan-kegiatan, saya selalu dukung. Gitu. Dan insya Allah saya tidak akan pernah menolak ya selama saya mampu untuk ikut serta terlibat. Makanya ini dengan waktu yang sangat terbatas, ini masalahnya apa namanya tadi pembahasan yang sangat apa ya menarik sekali gitu loh. Dan ini mungkin bisa panjang gitu. Cuman tadi itulah poinnya yang penting ya untuk memunculkan karakter Islami ini perlu adanya peningkatan ketakwaan. Makanya tadi di awal mukaddimah saya ya ayyuhallazina amanu taqullaha usikum wa ya bertakwallah. Nah, saya menasihatkan diri sendiri dan kepada kalian untuk kemudian meningkatkan ketakwaan. Gitu. Kemudian juga ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya. Wahai orang yang beriman, ya di ayatnya itu. Ittaqullaha, selalu tingkatkan terus ketakwaan kepada Allah. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Nah, karena itu yang kemudian akan menjaga kita. Gitu. Tadi kan ya, ingat kembali lagi tadi muraqabatullah itu pengawasan. Nah, ini kita harus menjaga nih. Takwa itu berasal dari kata waqayaki wiqayatan. Nah, itu waqayaki itu memelihara, menjaga. Nah, wiqayah itu kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan makna bejana. Tahu bejana ya, kayak semacam panci gitu. Panci itu yang kemudian ketika kita menaruh sesuatu di dalamnya itu akan terjaga. Gitu. Ada benturan-benturan apapun yang ada di dalam nih, anggaplah yang lembek apa, misalnya kentang lembek atau pisang, kita taruh di dalamnya. Ketika ada benturan, apakah pisang itu kemudian menjadi hancur? Ya, tentu tidak, karena dilindungi oleh perisai takwa tadi. Nah, pisang tadi yang sesuatu yang lembek lagi atau agar lah, apalah, pokoknya contohnya banyak ya. Anggaplah itu sebagai iman. Karena iman tanpa adanya takwa itu akan menjadi lemah gitu. Nah, yang menguatkan ini adalah ketakwaan dan seringkali ayat-ayat mengenai ketakwaan di Al-Qur'an itu selalu dikaitkan dan disandingkan dengan amalan-amalan gitu. Contoh misalnya di surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin. Nah, ini bicara soal ketakwaan. Ayat selanjutnya langsung disandingkan dengan amalan-amalannya apa untuk kemudian bisa mencapai ketakwaan. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mengerjakan sholat, mendirikan sholat, nah dan lain sebagainya. Kurang lebih itu. Kemudian tadi dengan kondisi apapun, ketika perisai ini sudah kuat, tidak akan ada sesuatu apapun yang mampu melemahkan gitu. Masalah kecil, sedang, besar itu tidak akan mampu melemahkan dirinya karena sudah ada perisai yang kuat yang menjaga keimanannya gitu. Ya. Jadi kalau kita merujuk ke salah satu ayat di Al-Qur'an itu wa man tabi'a hudaya wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya Al-Qur'an tadi yang kemudian kalau kita amalkan sampai pada tingkatan takwa, tidak akan, di ayat ini tidak akan ada perasaan sedih. Fala khaufun 'alaihim, tidak akan ada kekhawatiran, rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Nah, orang yang sangat dekat dengan Al-Qur'an itu yang selalu meningkatkan ketakwaan, ini akan menjadi orang yang kuat sebagaimana Usama bin Zaid yang di usianya yang masih belia, usia belasan tahun sudah memimpin perang. Nah, ini tidak ada takut-takutnya. Ini masih bocah belasan tahun mimpin peperangan, coba bayangin. Dia tidak akan pernah takut melihat pedang-pedang yang dihunuskan
yang kemudian itu akan mengancam nyawanya, dia tidak takut sama sekali. Karena apa? Karena dia sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan Rasul, dan sangat dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Al-Quran tidak mungkin tidak menjadi orang hebat. Itu rumusnya, gitu. Artinya ada sesuatu apapun yang melanda tidak akan menggoyahkan keimanannya sedikit pun. Ya, begitupun dengan pandemi COVID-19 yang mungkin ketika mulai masuk ke Indonesia, ini asalnya dari Wuhan, Cina itu ya. Ini langsung aja mungkin singkat aja, ketika sudah masuk ke Indonesia itu sedikit banyaknya gitu masyarakat itu betul-betul terbebani pikirannya, sampai ada yang stres, sampai ada yang benar-benar kena sindrom A, sindrom B gitu kan, karena lockdown, kita di rumah aja, autis dan lain sebagainya. Itu saya kira perlu adanya pembinaan yang di dalamnya ditanamkan nilai-nilai Islam gitu, karena semua nanti akan berujungnya kepada takwa gitu ya. Nah, jadi peranan pendidikan karakter Islami ini di tengah pandemi COVID-19 itu ya tentunya untuk menjaga stabilitas keimanan seseorang gitu, agar tidak mudah goyah sampai kemudian ini bisa merusak akidahnya gitu ya. Banyak orang stres itu akhirnya dengan mudahnya menggadaikan akidahnya. Contoh misalnya dakwah di daerah timur gitu, ada seorang orientalis datang kemudian menawarkan ya tidak seberapa lah, ada 1 dus 2 dus makanan ya, mie instan kurang lebih itu kemudian ditawarkan untuk masuk ke dalam agamanya, dan dia pun bersedia gitu. Artinya tadi sesuatu hal yang dianggap sulit ya, ketika dialami itu sangat rentan sekali menggoyahkan keimanan kita, untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang di luar batas yang memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya gitu. Seperti tadi contoh misalnya kita melawan orang tua, kita melawan guru. Nah, ini sangat sangat disayangkan, sangat ironis sekali gitu. Lalu selama ini apa yang ditanamkan terhadap anak-anak itu gitu? Apakah hanya sebatas diberikan tugas-tugas, kemudian ketika tidak mengerjakan tugas diberikan teguran dengan marah-marah gitu, dengan amukan, atau kita didik anak-anak dengan penuh kasih sayang? Nah, ini kan akan berbeda nanti hasilnya gitu. Kalau kita penuh kasih sayang ya, untuk mendidik seseorang itu ya, mengendalikan seseorang di luar diri kita itu tidak mudah. Itu bukan urusan kita gitu. Karena hidayah itu Allah yang memberikan. Ya, kita hanya menyampaikan, kita hanya berusaha. Nah, dan upaya yang kita lakukan pun harus sebaik mungkin. Bil hikmah wal mau'izah, dengan hikmah gitu, dan mau'izah, dan pengajaran hasanah, mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik. Gitu. Nah, makanya tadi pentingnya pendidikan karakter ini yang kita kembalikan lagi ke Al-Quran, ke As-Sunnah, gitu, hadis-hadis Rasul, kemudian perjalanan hidup Rasul, yang kemudian Rasul juga ini menjadi uswatun hasanah, role model. Nah, ini patokannya gitu. Kalau pengen tahu bagaimana karakter Islami, ya kita lihat Rasul aja. Gitu, karena ada seorang sahabat itu yang bernama Hashim ya kalau nggak salah, Hashim atau Hisam gitu ya, saya agak-agak lupa. Ketika bertanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Rasul, maka Aisyah menjawab kana khuluquhul Quran gitu. Bahwa sesungguhnya akhlaknya itu adalah Al-Qur'an. Ya, artinya Rasulullah ini Quran berjalan, nilai-nilai Al-Qur'an, nilai-nilai wahyu, nilai-nilai langit itu terap di dalam dirinya gitu. Dan kemudian bukan sebagai mata ajar atau pengetahuan yang sering disebut ya mungkin di forum diskusi itu sebagai Islamologi, Islam hanya sebagai pengetahuan aja namun tidak ada secara praktikalnya. Nah, tapi Rasulullah secara praktikalnya ya membuktikan bahwa Al-Qur'an itu hidup di tengah-tengah bumi ini. Kemudian Al-Qur'an itu sampai membumi gitu, diterapkan di seluruh penjuru Arab gitu, Madinah, Mekah dan lain sebagainya, Syam, Taif, dan akhirnya di situ
ada yang namanya sebuah keberkahan yang sudah Allah janjikan yang akan diturunkan dari langit dan dari bumi gitu. La fatahna barakati minas sama'i wal ard. Nah, di situ apa namanya? Nilai-nilai Al-Qur'an itu memang terap karena memang kalau kita mau runut kehidupan kita dari mulai kandungan sampai mati itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Nah, artinya apa? Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Ya, pedoman hidup. Kemudian kita tinggalkan, akhirnya tidak berguna apa-apa. Kalau kita tahu bahwa banyak orang memahami dan mengetahui bahwa pensil atau pulpen itu adalah alat tulis, tapi tidak semua orang mau tahu bagaimana caranya menulis, gitu, ya. Hanya sebatas tahu aja, oh iya ini alat tulis, kita semua sepakat. Tapi ketika menulis dia gagap, dia kaku, karena mungkin tidak pernah mengetahui dan mendalami bagaimana itu menulis yang baik gitu. Dan banyak orang yang memahami bahwa Al-Qur'an itu sebagai jalan hidup tapi tidak mengetahui gitu, tidak mau mendalami, tidak mau mengkaji. Ya ini jadi permasalahan buat kita gitu. Yang akhirnya tadi nih, kalau kita dasarnya pondasinya tidak kuat dengan masalah-masalah yang besar itu, ya sudah, wassalam. Gitu. Jadi tadi kalau pandemi ini adalah sebuah wabah yang dulu juga pernah terjadi di zaman Rasul, ada yang namanya taun ya. Nah, di zaman Rasul itu namanya taun. Nah, terus juga ada 5 kali itu terjadi di zaman Rasul sampai ke khilafah sampai ke Khalifah Umar, masa Khalifah Umar sampai ke khilafah Umayyah, Abbasiyah, itu ada kurang lebih 5 kali terjadi wabah penyakit seperti ini. Dan kurang lebih kalau sedikit cerita mengenai taun ya di masa Umar gitu. Karena memang awal mula wabah penyakit ini bisa diselesaikan itu di masa Umar. Yang mana ketika Umar itu dengan para sahabatnya satu rombongan hendak menuju masuk ke kota Syam, kemudian di tengah perjalanan mendapatkan informasi bahwa di daerah Syam ini memang sudah menyebar sebuah wabah penyakit menular. Akhirnya Sayyidina Umar memutuskan untuk kembali. Dan di situ ada salah satu sahabat yang protes, namanya Ibnu Jarrah ya, atau Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Kemudian di situ akhirnya pada satu kesimpulan untuk kembali lagi ke Madinah. Dan di periode selanjutnya Ibnu Jarrah itu akhirnya diangkat menjadi gubernur di Syam. Nah, dan kondisinya masih dalam pandemi wabah penyakit taun itu ya. Nah, akhirnya dicari solusi belum ketemu, kemudian sampai berganti periode sampai ke periodenya Mu'adz bin Jabal. Setelah Mu'adz bin Jabal pun masih belum selesai juga itu masalah wabah penyakit, sampai masuk ke fasenya periode siapa setelah Mu'adz bin Jabal itu di Syam, Yazid bin Abi Sufyan. Kemudian belum selesai juga, kemudian di tampuk kepemimpinan dipegang oleh Amr bin As, dan kemudian di situ Amr bin As mengeluarkan ultimatum untuk berdiam di rumahnya masing-masing gitu. Jangan sampai terjadi kerumunan. Nah, di situ akhirnya lambat laun penyakit itu hilang. Gitu. Itu di masa Amr bin As. Nah, itu kalau di sana di saat itu dikenal dengan istilah taun amwas, karena awal mula pertama munculnya wabah penyakit ini itu di daerah Amwas, makanya dikenal dengan taun amwas. Nah, itu tadi perlu kiranya ada apa namanya, semacam kesadaran juga gitu untuk kita semua untuk mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan, yang tujuannya untuk kebaikan atau kemaslahatan bersama. Gitu ya. Ini gimana nih waktunya? Ya mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulan saya ingin menyimpulkan bahwa penanganan pendidikan karakter Islami itu memang harus dibangun sejak dini. Jadi tidak hanya COVID ya. Ini kan kita bicara sesuatu yang sudah terjadi di masa pandemi COVID-19. Nah, tentunya ketika nilai-nilai Islam, nilai-nilai ketakwaan, nilai-nilai
iman, ihsan itu sudah tertanam, masalah sebesar apapun yang sudah Allah gambarkan di surat Al-Baqarah 2014 itu ada masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu gitu. Ada tiga pemetaan nih, Allah petakan langsung nih, 3 tahap atau 3 model permasalahan, ada yang kecil, sedang, besar. Nah, itu bagi orang beriman sebagai ujian, dan hanya orang yang kuat yang kemudian lulus dari ujian tersebut gitu. Sehingga tadi penanaman nilai-nilai itu harus dimulai sejak dini ya. Makanya pendidikan utama itu ya sejak dini gitu. Makanya itu ada di surat apa tuh, 31 ayat 13 sampai 19 itu dijelaskan tuh, harus sejak dini itu penanaman nilai-nilai Islam sehingga karakter Islami itu muncul gitu di kemudian hari. Gitu. Ya, terima kasih kepada Abdul Fauzan pemaparannya. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama 3 orang penanya. Kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa sih. nggak mau nanya. Aja. Kenapa? Pertanyaannya 3 orang berdiri. Bagaimana, ada yang mau nanya? Ada yang mau ditanyain? Ya, kalau sudah merasa cukup, tidak ada yang bertanya. Jangan lupa link absensinya. Ini ada yang bertanya, Kak. Oh, ada yang nanya, boleh. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat yang sudah memaparkan jelas, tapi ada sedikit yang ditanyakan. Tadi kan sempat memaparkan tentang penanaman karakter dari dini, sejak dini gitu. Nah, bisa nggak sih, kan kalau kita nih, maksudnya yang sudah di atas remaja gitu, menanamkan karakter itu seperti apa gitu kan, maksudnya apa ya, misalkan belum karakter yang baik gitu, jadi dari dari remaja sampai dewasa ini seperti apa gitu menanamkan karakter kepada diri sendiri, itu seperti apa, Kak? Mohon maaf. Terima kasih. Perjalanan Anda. Perjalanan apa? Gimana, mau langsung dijawab apa langsung jawab aja kali ya? Ya, boleh langsung dijawab aja. Buat anak-anak muda ya, karakter apa yang perlu ditanamkan gitu. Perjalanan. Untuk apa namanya? Untuk bisa menjadi seseorang yang paham betul mengenai kehidupan ini, ya. Semua bocoran-bocoran itu sudah disajikan di dalam Al-Quran sehingga kita menjadi perlu akhirnya untuk dikaji gitu ya.
Ini kewajiban bagi setiap muslim tentunya kan, apa namanya, thalabul ilmi fardhatun likulli muslimin wal muslimat. Nah itu. Kemudian fungsinya adalah tadi ya, supaya kita bisa memahami mengenai kehidupan ini. Bagaimana yang seharusnya dilakukan dan bagaimana yang seharusnya ditinggalkan. Nah, makanya Al-Quran itu sudah sangat gamblang ya, memberikan sebuah tuntunan gitu. Sebuah tuntunan ketika ada masalah ini sikapnya bagaimana. Masalah ini sikapnya. Maka karakter di anak muda itu ya penanamannya seperti apa? Ya tentunya kita kembalikan dulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Kalau di Al-Quran ya salah satu ayat yang mungkin menyinggung mengenai seorang anak muda ya, salah satunya adalah di surat An-Nur misalnya, surat An-Nur bukan tuh, ayat 32 yang 32 atau 37, rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah gitu. Nah itu. Jadi seorang laki-laki rijal. Nah ini rijal nih. Kita tidak bicara walad, gulam, apalagi sobi, tapi ini rijal. Nah, rijal itu tahapan kedewasaan. Nah, jadi kalau anak muda yang dimaksud tadi adalah anak muda yang sudah baligh, yang baligh itu yang sudah sampai akalnya yang sudah bisa difungsikan, dimaksimalkan. Nah, ini artinya sudah mencapai kedewasaan. Gitu. Kalau bahasa Al-Qur'an dewasa itu rojulun atau rijalun. Makanya ada salah satu ayat juga ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadhalallahu alaihi. Jadi rijal seorang laki-laki ya yang sudah dewasa, yang sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Nah, itu menjadi pemimpin bagi perempuan gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi kemudian tentang anak muda juga ayat-ayat yang misalnya di surat Al-Kahfi. Nah, itu kan banyak membahas menyinggung mengenai anak muda yang kuat dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Rasulullah juga sempat menyinggung mengenai anak muda yang mendapatkan naungan, katanya naungan di hari akhir itu. Dan tidak ada naungan di hari akhir itu selain naungan Allah. La zilla illa zilluh katanya gitu. Nah, itu adalah salah satunya ya, yang mendapatkan syafaat lah mungkin bahasa sederhananya. Adalah anak muda yang taat beribadah. Kalau orang tua taat beribadah biasa gitu. Orang tua taat beribadah biasa, tapi anak muda taat beribadah luar biasa. Makanya ada pepatah mengatakan kalau anak muda salah itu biasa. Tapi kalau anak muda benar ikuti, karena itu luar biasa. Masih muda kesadarannya sudah muncul, gitu. Untuk meningkatkan ibadah, gitu. Ya, ibadah-ibadah seperti apa? Ya, mungkin nanti akan ada forum khusus untuk membahas mengenai ibadah. Yang pasti ibadah itu harus ditingkatkan, muamalahnya, ubudiyah secara mahdhah dan ghairu mahdhah, gitu. Nah, jadi yang pertama untuk anak muda yang perlu ditanamkan apa? Ya tadi tuh tidak mudah terlena, rijalul la tulhihim, yang tidak mudah dilalaikan, tijarotun oleh tijaroh. Tijaroh itu apa? Ada yang tahu? Tijaroh, perdagangan. Laki-laki yang tidak mudah dilalaikan oleh perdagangan, wala bai'un, dan jual beli, an zikrillah, dari zikir, mengingat Allah. Nah, ini maksudnya gimana nih? Perdagangan. Makanya Al-Quran itu memang sastra yang sangat tinggi, gitu. Banyak sekali kalimat-kalimat simbolik ya, yang kemudian ini butuh hadir seorang mufasir. Makanya banyak ulama-ulama mufasir itu ya merinci gitu. Sholat aja runtutannya tidak dijelaskan di situ kan. Perlu dirinci lagi dengan hadis Rasul, dengan sahabat, asar sahabat dan lain sebagainya. Nah, makanya ini bahasa simbolik nih. Tijarah itu adalah perdagangan. Di dalam perdagangan itu ya, tentunya yang dituju, yang dicari adalah keuntungan, benefit. Nah, gitu kan? Kesenangan gitu.
Nah, benefit keuntungan itu nanti kemudian yang diharapkan bisa dikonversi menjadi kesenangan, kebahagiaan gitu. Nah, maka maksud dari kalimat tersebut adalah laki-laki yang tidak mudah dilalaikan oleh sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Dari apa? Dari zikrullah, dari mengingat Allah. Gitu. Zikrullah ini bukan sebatas zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, tidak hanya sebatas zikir ritual gitu. Tapi mengingat Allah itu setiap tindak tanduk kita ketika kita ingin melakukan jual beli lah contohnya. Kita pedagang. Ketika kita zikrullah tidak mungkin kita menipu konsumen. Gitu. Ada yang basi kita kasih ke konsumen, kita jual padahal yang konsumen pengenin, yang konsumen inginkan yang bagus gitu. Nah, ini kan dia sudah tidak zikrullah sikapnya. Kalau dia mengingat Allah, sikapnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an bahwa jual beli itu harus dilakukan dengan suka sama suka, antara minhum. Yang satu ridho, yang satu pun ridho gitu ya. Sama-sama ridho di sini. Nah, ada keridoan di situ. Nah, jadi zikrullah itu tindak tanduk kita yang kita sebangunkan dengan kehendak Allah. Nah, jadi tadi itu. Jadi sesuatu yang menyenangkan kalau memang tidak membiaskan pandangan kita, fokus kita, konsentrasi kita terhadap zikir kepada Allah, mengabdi kepada Allah, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika yang menyenangkan itu membuat kita lalai dari sholat, ya kan? Membuat kita lalai dari ibadah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, belajar itu kewajiban, perintah Allah belajar itu, ya kan? Waktunya belajar kita malah nyari yang senang-senang aja, main aja, buang-buang waktu. Nah, ini udah keluar dari zikrullah ini, gitu, karena dia lalai, mudah terbawa oleh sesuatu yang menyenangkan. Wala bai'un tadi kalau lanjutan ayatnya kan, wala bai'un an zikrillah. Nah, jadi tadi bai'un juga sama, transaksi. Orientasinya sama, itu juga keuntungan, sesuatu yang menyenangkan. Gitu. Nah, keuntungan sesuatu yang menyenangkan ini memang sesuatu hal yang besar. Ya. Sebutlah itu istilahnya duniawi, ya. Sesuatu hal yang sifatnya duniawi itu sangat besar gitu. Godaannya ya, maksudnya godaannya itu sangat besar. Makanya kenapa ayat-ayat mengenai jihad, ya kalau jihad itu adalah sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka jihad itu ya ayat-ayatnya selalu ya disandingkan dengan harta dan jiwa. Dan tidak pernah ada satu ayat pun yang mengedepankan jiwa sebelum harta. Misalnya yujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, amwal harta, wa anfusikum jiwa. Ya. Contoh misalnya di surat As-Saff juga ada apa tuh? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ketemu lagi amwal lagi, anfus lagi. Gitu. Pokoknya kata-kata jihad itu selalu di depannya amwal. Kenapa? Amwal itu yang sifatnya duniawi tadi, kesenangan-kesenangan, harta. Dan itu sangat berat, sangat besar. Gitu. Sangat berat, besar bagi yang tadi tidak ditanamkan nilai-nilai keislaman. Kalau kembali ke materi tadi di awal, nilai-nilai meningkatkan ketakwaan. Gitu. Nah, buat orang yang mengaku ya ayyuhallazina amanu gitu kan, kalau panggilannya hai orang yang mengaku dirinya sudah beriman dan masih beriman kemudian senantiasa meningkatkan ketakwaan, ya kita lihat contohnya misalnya Syuaib itu ya salah satu sahabat Rasul yang hijrah ke Madinah belakangan karena beliau ini ditugaskan sebagai intelijen, mata-mata bagi kaum Mekah. Itu diperintahkan, ditugaskan oleh Rasul sebagai jasus, mata-mata. Nah, kemudian melihat kondisi dan lain sebagainya, ya dianggap sudah bisa untuk ikut hijrah, beliau hijrah. Di tengah perjalanan dihadang, gitu. Kemudian ketika dihadang oleh kafir Quraisy, Syuaib menawarkan begini, mau berantem nih, kalau bahasa kitanya gitu, lu mau ngajak berantem apa lu mau ambil semua harta gua nih? Gitu.
Gue nih orang paling kaya nih, gue nih sultan di Mekah. Ini harta yang gue bawa banyak. Lu mau berantem sama gue ini udah terkenal ahli pemanah, nggak ada yang bisa ngalahin gue. Jadi lu mau berantem sama gue atau mau lu ambil aja harta gue, lu biarin gue jalan. Nah, kafir Quraisy juga pada takut. Sebenarnya diajak berantem juga udah pasti kalah, ya kan? Dia ahli panah, dia ahli gulat gitu. Tapi Syuaib ini nggak mau ribet. Akhirnya ditawarin tuh hartanya. Jangankan ini yang gue bawa nih, di Mekah gue tinggalin masih banyak tuh, gitu. Nanti ambil buat lo semua, biarin gue lewat. Nah itu tuh tadi. Padahal ya harta itu kan luar biasa. Bagaimana dia dulu mengumpulkannya, memperjuangkannya, mengupayakannya. Ya, tapi karena ada yang dianggap lebih bernilai, nilainya lebih tinggi, bahkan tidak terhingga, yaitu kalimat la ilaha illallah. Mengikuti atau mentaati perintah Rasul untuk berhijrah, ya itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Allah yang sebagai ilah dan tidak ada ilah selainnya yang harus ditaati. Akhirnya harta bendanya yang begitu berlimpah ditinggalkan gitu. Nah, jadi penanamannya tadi secara akidah harus dikuatkan ya gitu. Sejak dini akidah itu harus dikuatkan. Ya, akidah itu apa? Keyakinan kita terhadap Allah lebih dekat lagi mengenal Allah. Ya. Contoh misalnya gini, kalau kita mau tahu sesuatu itu ya kita kan paham. Kalau saya bilang TIK, satu itu bagi konten. Karena kan oh, termezzo. Jadi gini. Kita sepakat bahwa Allah itu maha besar, gitu kan. Tapi ketika ada seorang anak yang bertanya bagaimana kebesaran Allah, ya bisa kita buat sebuah analogi. Ketika seorang anak kecil melihat pesawat di langit, wahai ayah, seberapa besar pesawat? Wahai ayah, ada pesawat, gitu. Kemudian ditanya seberapa besar pesawat itu. Anak itu menjawab, pesawat itu kecil ayah. Kemudian ayah ini lagi dia dalam rangka pendidikan lah ceritanya. Kemudian suatu ketika diajak ke sebuah bandara, masuk melihat pesawat langsung depan mata. Wahai anakku, engkau lihat pesawat ini besar atau kecil? Pesawat ini besar ayah. Kemarin kecil, sekarang besar. Akhirnya apa? Nasihatnya. Nasihat yang diberikan adalah, wahai anakku, besar kecilnya Tuhan itu seberapa dekat kita dengannya. Semakin kita mendekat kepada Rabb kita, semakin kita melihat kebesarannya. Semakin kita jauh dari Allah, semakin kita melihat Allah itu kecil dan tidak ada apa-apanya, gitu. Dan akhirnya perilaku kita cenderung ya menyimpang dari track, gitu, dari batasan-batasan Islam, gitu. Jadi ya itu tadi. Ya, seberapa dekat kita dengan Allah ya, maka kita akan lebih melihat dan memahami kebesarannya. Gitu. Maka tadi penanaman akidah aja. Prinsip-prinsip akidah apa sih? Gitu. Ada furqan. Kita harus paham betul bagaimana membedakan antara hak dan yang batil. Gitu. Harus ada furqan. Dan tidak hanya membedakan hak dan batil. Nah, jadi furqan ini adalah bentuk keberpihakan kita. Kita ada di kubu yang mana? Ada di kubu yang hak atau ada di kubu yang batil? Gitu. Kalau kita ada di kubu yang hak, kita dukung program-program yang ada di kubu ini. Gitu. Kalau kita tidak mendukung program yang ada di kubu ini, walaupun dengan diamnya kita, artinya kita memberikan peluang besar untuk kubu yang batil ini menjadi lebih kuat. Karena kita tidak membantu kubu yang hak, gitu. Nah, ini menjadi konsekuensi logis. Kita ada di mana? Kalau ada di kubu yang hak, kita dukung programnya. Nah, kalau kita ada di kubu yang batil, ya artinya kita menjadi seseorang yang sia-sia hidupnya. Gitu ya. Jadi penanamannya di waktu muda itu ya penguatan akidah, gitu. Kemudian
meningkatkan ketakwaan, perisai tadi. Jadi ada sesuatu yang mempesona itu nggak gampang silau, nggak gampang dilalaikan gitu. Tapi kalau iman kita lemah, ada yang kilau dikit itu udah ya Allah nanti dulu deh gitu. Allah mah bodo amat lah. Kita seolah-olah menentang gitu. Ya penanaman akidah itu perlu. Siap, Kak. Makasih banyak. Berarti kayak kita harus sering menanamkan nilai-nilai spiritual gitu ya, Kak, praktik-praktik religius gitu. Ya Dengan betul. dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan memiliki karakter yang baik gitu ya, Kak ya. Iya betul. Siap, Penting siap. untuk apa namanya tadi ibadah-ibadah yang meningkatkan spiritual itu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu kalau menurut penelitian ya energi itu suara itu mengeluarkan sebuah energi gelombang ya gelombang gitu. Makanya gelombang-gelombang ini yang kemudian nanti akan membuat suasana ini sesuai dengan gelombang kita buat. Kalau gelombangnya positif, suasananya positif. Kalau gelombangnya negatif, suasananya positif. Nah, contoh bukti misalnya, kenapa ketika tsunami Masjid Baitur Rahman itu tidak rubuh, sedangkan ada salah satu kapal di satu pelabuhan itu yang beratnya 62 ton itu bisa tergelincir bahkan hancur. Ya, Masjid Baitur Rahman yang tidak seberapa besarnya itu tetap kuat dihantam oleh tsunami. Ya karena memang nih gelombang-gelombang dari apa namanya kalimat-kalimat thayyibah ya, kalimat-kalimat thayyibah itu punya gelombang yang voltasenya sangat tinggi yang memenuhi memadati rongga-rongga di setiap tembok masjid itu gitu. Kalau tembok itu anggaplah sebuah komponen ya, komponen terkecil itu adalah atom, di situ tetap ya yang namanya sebuah komponen itu akan ada yang namanya rongga-rongga. Nah itu dipadati tuh karena di situ la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, semakin banyak diucapkan, voltasenya semakin tinggi, semakin kita mencapai kekuatan yang Allah sudah kekuatan yang Allah berikan gitu. Voltase Allah itu sangat tinggi. Kalau kita ibaratkan ini tegangan listrik nih, ya, karena kisahnya Nabi Musa itu ketika melihat itu voltasenya nggak nyampe nih, gitu. Belum ada apa-apanya, baru sedikit aja Allah tunjukkan, udah langsung pingsan. Karena kita voltasenya masih rendah, gitu. Secara spiritual itu perlu dilatih dengan banyak berzikir, istighfar, gitu ya, dengan kalimat tasbih, tahmid. Nah itu untuk meningkatkan tadi tuh energi atau gelombang positif, gitu. Makanya di India juga ada pengobatan melalui air kan katanya. Ketika air itu diberikan kalimat-kalimat yang baik, ya dia akan merespon membentuk sebuah bintang heksagonal yang sempurna. Tapi ketika diberikan kalimat yang buruk, pecah itu bintangnya. Nah, itu karena ada energi tadi itu. Gelombang itu. Gitu. Jadi betul tadi memang secara spiritual itu harus ditingkatkan dengan ubudiyah kita. Ya, kalau bisa tahajud, duha gitu. Ya kalau hari ini amalan kita itu masih di angka kalau 1 sampai 10 angkanya 2, ya besok kita targetin amalan kita sampai ke angka 3. Besoknya lagi targetin sampai ke angka sekian gitu. Jadi terukur, measurable tuh ya, peningkatan ketakwaan dengan peningkatan amalan itu berbanding lurus nanti gitu. Nggak mungkin seseorang itu mendapat derajat takwa tanpa ada amalan atau upaya ke arah situ gitu. Jadi emang harus disebangunkan gitu. Ya, terima kasih. Ya, cukup Kak, terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Ya, terima kasih tuh kepada penanya dan pemateri yang udah menjawab pertanyaan. Gimana untuk Saudari Ania jawabannya? Alhamdulillah, terima kasih. Masya Terima Allah kasih banget ya Kakak pemateri MC. kita hari ini. Ada yang Masya Allah, ingin mantap. bertanya lagi? Ada yang ingin bertanya lagi?
Ini nggak ada yang mau nanya lagi nih. Sebentar ya, break dulu lagi azan. Oh iya, boleh. Oke, terima kasih kepada pemateri hari ini. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dalam kondisi apapun, kondisi apapun, sekalipun pendidikan yang sedang menurun saat ini, Islam dapat mampu menjawab dari permasalahan-permasalahan yang ada, sekalipun di tengah pandemi seperti ini. Mungkin dicukupkan untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman, ada sesi foto ya kita. Tolong on cam semua. Oh, Dokumentasi. Terus tanggal berapa sih 23? 28. Yang lain pada kemana ya? ini ada Syafiq. Halo Syafiq, Masya Allah. Syafiq. Kayak bapaknya Syafiq. Halo Ami. Halo. Ini Bapak Junior. Udah semua ini. Gak ada yang mau on kamera lagi. Udah. Kita foto bersama dulu. Babanya kepada Kak Nabila. Saya foto ya. Ya. Tuh, ini semua satu slide doang nggak? Tuh, 2, 3. Karena pas foto pada on cam semua dah. Ini nggak ada yang nyaut yang nggak pakai kamera nih. Pada kemana nggak tahu. Oke. Kayak tuh, 2, 3. Sekali lagi ya. Iya. Tuh, 2, 3. Dah. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Ya mungkin cukup sekian acara hari ini. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan pesertanya tidak sesuai ekspektasi karena ya daftar dan masuk grup itu lumayan banyak ya Kak. Cuman ya namanya manusia, seleksi alam. Oh gitu. Tidak semuanya berfastabiqul khairat gitu kan. Oh iya.
Dan semoga apa yang disampaikan tadi satu materi hari ini bisa kita ambil yang baik-baiknya dan juga bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Izin live meeting. Yeay, kita live. Udah. Oh. Ya enggak, saya nyimpen daripada hilang. Nah.